Bayangkan ada sebuah elemen ajaib yang bisa menggantikan uranium, hampir tidak menghasilkan limbah berbahaya, dan bisa menyelamatkan dunia dari krisis energi. Terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi inilah kenyataannya, Cina sedang membangun mega proyek energi nuklir paling gila dalam sejarah umat manusia. Mereka tidak main-main. Di tengah gurun tandus, jauh dari keramaian, mereka diam-diam membangun reaktor thorium garam cair, teknologi yang selama ini hanya ada di dalam buku teori dan sekarang menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar proyek biasa, ini adalah senjata energi masa depan yang bisa membuat dunia terguncang. Saat negara-negara lain masih sibuk dengan minyak dan gas, Cina melompat 1 abad ke depan dengan energi bersih dari logam langka bernama thorium. Dan yang lebih mencengangkan, teknologi ini nyaris tanpa limbah, nyaris tanpa risiko ledakan, dan bisa bertahan ribuan tahun. Apakah ini awal dari dominasi energi global oleh Tiongkok? Jawabannya akan membuat Anda tercengang. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Yang pertama, baterai listrik sumber energi thorium. Energi dari thorium bekerja melalui teknologi reaktor nuklir berbasis thorium yang berbeda dari reaktor nuklir konvensional berbasis uranium. Thorium sendiri bukan bahan bakar nuklir yang bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah menjadi uranium-233 melalui proses pembakaran neutron dalam reaktor. Salah satu keunggulan utama reaktor berbasis thorium adalah kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dibandingkan uranium. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, reaktor thorium menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan reaktor berbasis uranium dan plutonium. Reaktor thorium biasanya menggunakan teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR). Dalam sistem ini, thorium dilarutkan dalam garam cair berfluorida atau berklorida yang berfungsi sebagai media bahan bakar dan pendingin sekaligus. Karena garam cair memiliki titik didih yang sangat tinggi, reaktor ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan reaktor berbasis air konvensional dan meningkatkan efisiensi termalnya. Selain itu, garam cair tidak mengalami peningkatan tekanan seperti air, sehingga mengurangi risiko ledakan akibat tekanan tinggi. Keunggulan lain dari reaktor thorium berbasis garam cair adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Jika terjadi keadaan darurat atau gangguan dalam reaktor, garam cair dapat secara otomatis mengalir ke tangki penampung darurat dan membeku menghentikan reaksi fisi tanpa perlu intervensi eksternal. Ini membuat reaktor lebih aman dan lebih tahan terhadap potensi kecelakaan nuklir, seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dalam hal efisiensi energi, reaktor thorium mampu membakar bahan bakarnya dengan lebih efisien dibandingkan reaktor uranium konvensional. Uranium-233 yang dihasilkan dari thorium dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya, mengurangi kebutuhan pengayaan bahan bakar dan meninggalkan lebih sedikit limbah radioaktif. Sebagai perbandingan, reaktor uranium konvensional hanya memanfaatkan sebagian kecil bahan bakarnya, dengan sebagian besar sisanya menjadi limbah. Thorium juga memiliki keuntungan dalam hal non-proliferasi nuklir. Tidak seperti uranium-235 dan plutonium-239 yang bisa digunakan untuk senjata nuklir, uranium-233 yang dihasilkan dari thorium mengandung isotop yang membuatnya kurang cocok untuk dijadikan senjata nuklir. Hal ini membuat reaktor berbasis thorium lebih menarik bagi negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata.
Dari segi dampak lingkungan, reaktor thorium menawarkan solusi yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Reaktor ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, karena menghasilkan limbah radioaktif dengan masa hidup yang lebih pendek, reaktor ini lebih mudah dikelola dibandingkan reaktor konvensional. Namun, ada tantangan dalam mengembangkan energi thorium secara luas. Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan beberapa negara seperti Cina, India, dan Norwegia yang aktif mengeksplorasi potensinya. Meskipun demikian, beberapa proyek reaktor thorium sedang dikembangkan. Cina misalnya telah membangun dan menguji coba reaktor garam cair berbasis thorium di Gurun Gobi yang berfungsi sebagai prototipe untuk reaktor yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, energi thorium menawarkan potensi besar sebagai sumber energi nuklir masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, dengan lebih banyak investasi dalam penelitian dan pengembangan. Reaktor berbasis thorium dapat menjadi solusi utama dalam transisi global menuju energi bersih, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Kedua, baterai mobil listrik nuklir. Baterai BV100 ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi yang dipancarkan oleh isotop radioaktif nikel atau nikel 63 yang meluruh. Di antara lapisan nikel 63 ini terdapat lempengan semikonduktor berlian kristal tunggal yang tebalnya hanya 10 mikron. Baterai ini dapat menyimpan 3.300 MWh dan dilaporkan memiliki kepadatan energi lebih dari 10 kali lipat dari baterai lithium konvensional. Menurut Betavolt, baterai ini akan mampu mempertahankan outputnya hingga 50 tahun tanpa perlu pengisian daya atau perawatan. Super sekali bukan? Perusahaan yang berbasis di Beijing ini mengatakan BV100 adalah baterai nuklir pertama yang berhasil memproses energi atom dalam ruang mini. BV100 menempatkan isotop nikel 63 dalam modul yang berukuran lebih kecil dari sekeping uang logam. Betavolt mengatakan baterai ini sudah memasuki tahap uji coba dan rencananya akan diproduksi massal untuk penggunaan komersial seperti ponsel, drone, bahkan mobil. Baterai nuklir ini dapat menghasilkan daya 100 mikrowatt dan tegangan 3 volt dengan ukuran 15 mm kubik. Karena ukurannya yang mungil, baterai ini bisa dipasang dalam jumlah banyak untuk menghasilkan energi lebih besar. Kedepan, perusahaan juga berencana memproduksi baterai dengan daya 1 watt mulai tahun 2025. Betavolt mengklaim baterai ini tidak mudah terbakar atau meledak dan mampu bekerja pada suhu berkisar antara minus 60 hingga 120 derajat Celcius. Baterai bertenaga nuklir sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum ini, para ilmuwan di Uni Soviet dan Amerika Serikat mampu mengembangkan teknologi baterai nuklir untuk digunakan di pesawat ruang angkasa, sistem bawah air, dan stasiun ilmiah jarak jauh. Namun baterai termonuklir sangat mahal dan ukurannya super besar. Dan yang terakhir, mobil listrik tenaga garam. Perusahaan otomotif asal Cina, JAC Group, bekerja sama dengan Volkswagen baru saja memperkenalkan EVA 50, mobil listrik pertama di dunia yang ditenagai baterai sodium ion. Salah satu kendala terbesar dalam produksi mobil bertenaga listrik adalah baterainya. Bahan baku pembuatan baterai lithium-ion tidak mudah didapatkan, proses pembuatannya juga sering disorot karena tidak ramah lingkungan.
Kendala itu mungkin akan segera teratasi. Perusahaan otomotif asal Cina, JAC Group bekerja sama dengan Volkswagen baru saja memperkenalkan EV A50, mobil listrik pertama di dunia yang ditenagai baterai sodium-ion. Berbeda dengan lithium-ion yang berbahan baku mineral terbatas seperti kobalt dan nikel, sodium-ion menggunakan anoda dari grafit atau karbon, sedangkan katoda dari bahan kimia yang mengandung natrium seperti natrium ion fosfat atau natrium ion oksida. Elektrolit dalam baterai ini terbuat dari campuran garam natrium. Baterai sodium-ion dirancang sebagai alternatif yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan daripada baterai lithium-ion yang lebih umum digunakan saat ini. EV A50 dilengkapi baterai sodium-ion berkapasitas 53,6 kWh dengan jarak tempuh hingga 500 km dalam sekali isi ulang. Ia juga dilengkapi teknologi pengisian daya cepat sehingga baterainya bisa terisi 80% hanya dalam waktu 1 jam. Guna memastikan baterai tersebut aman, JAC Group mengujinya dalam cuaca ekstrem dengan suhu negatif 40 derajat hingga 70 derajat Celcius. Baterai sodium-ion merupakan teknologi revolusioner yang memiliki potensi untuk mengubah industri kendaraan listrik, kata Jin, Ketua JAC Motors. Kami bangga menjadi perusahaan pertama di dunia yang memamerkan kendaraan listrik yang menggunakan baterai sodium-ion. Dan kami percaya bahwa teknologi ini akan memainkan peran kunci dalam transisi menuju transportasi yang berkelanjutan. EV A50 termasuk kategori kompak SUV yang bisa menampung hingga 5 penumpang, yang dilengkapi motor listrik berkekuatan 150 kaki dengan top speed hingga 160 km per jam. Mobil mungil ini juga bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,5 detik. EV A50 sudah dilengkapi fitur keselamatan seperti pengereman darurat otomatis, lane departure warning, dan adaptive cruise control. JAC Motor akan mulai memproduksi massal mobil tersebut pada tahun ini. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai energi super terbarukan made in China ini? Apakah dapat membuat para oligarki dan barat ketar-ketir? Mohon sampaikan di kolom komentar.